Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala babu fadailil fuqara'i, bermula ini satu bab kelebihan-kelebihan orang-orang fakir. Mudahnya dalam bahasa Indonesia ini adalah orang-orang yang mengalami kesulitan di bidang ekonomi. Meskipun secara teknis dalam fikih nanti berbeda fakir dari miskin, tapi dalam pengertian umum itulah maksudnya yang mengalami kesulitan ekonomi. Itu nomor satu. Seterusnya, supaya jangan salah paham, pelajaran yang akan kita baca berikut ini bukan menganjurkan agar orang Islam menjadi orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi atau fakir, bukan. Maksudnya adalah melalui Rasulullah Allah menerangkan bahwa orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi itu selama tauhidnya baik, Allah akan memberikan berbagai-bagai anugerah kepada dia. Sekalipun ia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Walaupun judulnya fadail, kelebihan-kelebihan, tentulah tidak dimaksudkan oleh agama orang kaya berada pada keadaan yang kurang memiliki kelebihan dari orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi. Tidaklah begitu maksudnya. Apalagi ada hadis Rasulullah, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah, tangan pemberi lebih baik dari tangan penerima, dan seterusnya. Ditambah lagi sahabat-sahabat Nabi itu tidak satu dua yang kaya, bahkan kaya raya. Seperti Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf itu dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sebutkan itu, dan dia orang yang kaya raya. Ini pengantar saya supaya jangan salah paham nanti kita membaca pelajaran ini seakan-akan agama menganjurkan kita berada pada situasi ekonomi yang sulit, stagnan, tidak bergerak. Itu saja. Biarlah kita miskin asalkan begini, biarlah kita susah asalkan begini. Bukan asalkan-asalkan. Hanya anugerah ini Allah berikan kepada orang yang imannya benar. Kalau bahasa kita mudahnya, yang kesadaran bertuhannya baik. Ya, kita baca ya. Kita singkatkan saja sanadnya. Jadi langsung kita lihat kepada sahabat Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala ba'atsal fuqara ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan. Kata Anas bin Malik, orang-orang miskin itu, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi itu mengutus seorang utusan kepada Rasulullah, mengirimkan beberapa atau mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ingin penjelasan. Kata utusan itu, ya Rasulullah, aku utusan orang-orang yang miskin, orang fakir kepadamu. Rasulullah SAW, marhaban, marhaban, wa marhaban. Marhaban, marhaban bika man ji'ta min indihim, ji'ta min indi qaumin ahabbahumullah. Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Untukmu dan untuk orang-orang yang kau menjadi utusan mereka. Kau datang daripada kelompok mereka, komunitas mereka. Engkau datang dari atau engkau berasal dari komunitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok tuh, langsung Rasulullah Muhammad SAW sebutkan begitu. Allah mencintai mereka. Ini menunjukkan iman. Pertanyaannya, ya Rasulullah,
Kami yang miskin-miskin ini mengemukakan pertanyaan atau pernyataan atau kegelisahan, yaitu orang-orang kaya zahabu bil khairi kullih. Mereka memborong semua kebaikan. Mereka berhaji, kami tak sanggup. Mereka bersedekah, kami tak sanggup. Kalau mereka sakit, mereka bisa menyimpan harta mereka. Wa idza maradu ba'su. Apabila mereka sakit, mereka mengutus orang bifadli amwalihim, sebab harta mereka berluas, zukhran, sebagai simpanan, sebagai ya simpanan lah. Artinya mereka sakit, takut tak bisa ngurus, orang lain disuruhnya urus harta tadi. Bisa mereka simpan untuk bisa. Lantas mengetahui hal ini, apa tanggapan Rasulullah? Kata Rasulullah, balik anil fuqara in anna man sabara minkum wahtasaba falahu thalathatu khisal laysa aghniya min syai'. Sampaikan kepada kamu, komunitasmu, saudara-saudara kita yang miskin itu, siapapun di antara mereka yang sabar. Saya sudah jelaskan kemarin arti sabar apa ya. Siapapun di antara mereka yang sabar, yang tepat dalam bersikap dalam keadaan hidup yang sulit secara ekonomi itu, sabar. Dan dia menyikapinya itu dalam keadaan tulus, maka dia mendapatkan 3 anugerah yang tiada diberikan kepada orang kaya sedikitpun. 1. Anna fil jannah ghurfatan. Di surga itu ada anna fil jannati ghurfatan. Di surga itu ada ruang. Ghurfah selalu diartikan kamar. Kalau diartikan kamar untuk surga rasanya kuranglah tepat. Ruang yang terbuat dari permata yakut merah. Yang zuru ilayya ahlul jannah kamil ahlud dunya ila nujum. Orang-orang surga melihatnya gemilang-gemilang. Melihat ghurfah tadi, kamar tadi, sebagaimana kita di dunia melihat bintang gemintang. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali nabi yang miskin, orang mati syahid yang miskin, orang mukmin yang miskin. Itu anugerah itu. Yang kedua, orang-orang yang miskin itu masuk ke dalam surga sebelum orang kaya setengah hari. Ya, setengah hari lebih dulu. Setengah hari akhirat itu miqdaru 500 amin. Itu ukurannya adalah 500 tahun. Mereka bersenang-senang di dalam surga sekepangauan mereka. Nabi Sulaiman bin Daud alaihi wassalam masuk ke dalam surga setelah nabi-nabi yang lain lebih dulu masuk. 40 tahun. Nabi-nabi yang lain masuk, baru masuk Nabi Sulaiman bisa babil mulki alladzi atahullah, sebab kekuasaan Allah berikan kepada dia. Lantas kita salah faham, inilah tidak baiknya kekuasaan, inilah tidak baiknya harta. Bukan. Ya wajar orang miskin lebih dulu masuk surga, karena yang mau diperiksa apa terkait hartanya. Abdurrahman bin Auf lama diperiksa, ya wajar hartanya banyak. Ditanya dari mana ke mana. Dari mana dapat harta, kemana digunakan, wajar. Lah Nabi yang tidak punya kekuasaan, wajar lebih dulu. Nabi Sulaiman ditanya sebab punya kekuasaan. Jadi jangan salah paham. Ya. Yang ketiga, kata Rasulullah, apabila orang miskin itu mengucap subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, hal keadaan dia mukhlisan, tulus, pamrihnya hanya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan wayakul ghaniyu misdadzalika, orang kaya mengucapkan hal yang sama, subhanallah walhamdulillah wala Allah akbar, mukhlisan, tulus, pamrihnya hanya kepada Allah Ta'ala. Lam yalhaqil ghaniyil faqira, orang kaya tidak akan bisa menyusul orang miskin. Sekalipun ia mendonasikan 10.000 dirham hartanya. Begitulah seluruh kebaikan.
Maka utusan tadi pun kembalilah kepada komunitasnya, menyampaikan kabar tadi. Apa kata kawan-kawan komunitasnya? Radina ya Rabbi. Radina ya Rabbi. Kami puas ya Tuhan. Kami puas ya Tuhan. Jadi ada kelebihan. Ya, ada kelebihan orang-orang yang miskin itu, ya. Meskipun di dalam sanad hadis ini ada angka 1, kita bisa lihat di bawah, ya. Di situ ada Kharijah Ibnu Mus'ab matrukun kadzab, orang yang diabaikan sebab dia pendusta, ya. Ada juga Zaid bin Aslam, siqatun alimun, wa kana yursilu. Dia masuk dalam sanad hadis-hadis mursal. Tapi setidaknya isi hadis ini dapat kita pahami bahwa ada keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang miskin. Tapi jangan fokus kepada in anfaqal ghanima asyarata ada fi dirhamin, sekalipun orang kaya itu mendonasikan 10.000 dirham, Allah lebihkan orang miskin dalam zikir itu. Tapi dalam amal yang lain, tentu lebihlah si orang kaya pula ketika amal-amal atau perbuatan-perbuatan baik itu menuntut adanya harta. Ya, baik. Seterusnya, dari Imran bin Muslim dia mengatakan, sampai kepada aku kabar bahwa Abu Dzar Al-Ghifari pernah bilang begini, kekasihku mewasiatkan kepada aku dengan 7 nasihat. Aku tak pernah tinggalkan yang 7 itu. Mana yang 7 itu? 1, bihubbil masakin, cintai orang-orang miskin, dekat, akrab dengan mereka, ya. Dan aku anzura ila man huwa asfala minni wala anzura ila man huwa fawqi. Aku dalam hal kehidupan ekonomi itu hendaklah melihat orang yang berada di bawahku dan tidak menengok orang yang berada di atasku. Kemudian apalagi perintah Rasulullah, nasihat Rasulullah kepada aku hubungkan tali asih. An asila rahimi, aku menghubungkan tali asih. Istilahnya sambung rasa. Sekalipun ada yang tidak memperdulikan tali asih itu dan memutusnya, wa in udbirat wa quti'at, sekalipun diabaikan, dibelakangkan, diabaikan dan diputuskan, aku tetap menyambung tali asih itu. Dan aku diperintah Rasulullah bahwa aku memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan tiada upaya kecuali dengan Allah. Maksudnya tiada daya menjauh dari maksiat dan tiada upaya untuk berbuat taat kecuali dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dipandang sebagai bahagian daripada kunuzil jannah, berangkasnya surga, kanzun, ya, simpanan harta surga. Dan aku tidak diperintah Rasulullah agar aku tidak ngemis kepada manusia sikit pun. Dan tiada takut celaan orang yang mencela selama aku fillah, di dalam kebenaran yang diterangkan oleh Allah Ta'ala kepada kita melalui Rasulullah. Dan tetap aku mengatakan yang benar sebagai benar, sekalipun aku menghalangi kesulitan. Murran itu pahit, kesulitan. Gara-gara kita mengatakan yang benar, kita mengalami kesulitan secara sosial mungkin, ekonomi, secara karir, seterusnya. Tak apa, aku harus tetap katakan. Itulah 7. Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, itu sikap beliau. Misal kata dari tangan beliau jatuh
cambuk yang beliau pegang, cemeti. Dia tak suka minta tolong sama orang dengan bilang sama orang itu, Nabil nih, ambilkan itu. Yang jatuh itu ambilkan. Dia tak mau itu. Ya, dengan sanad di atas itu juga akhirnya dari Khaisumah dia mengatakan, malaikat mengatakan, wahai Tuhanku, hambamu yang kafir itu engkau limpah ruahkan dia kehidupan dunia. Engkau cegah dia dari mendapat musibah, bala. Allah katakan kepada malaikat, akshifu an iqabihi. Coba kalian perhatikan siksaan dia. Apa efek daripada hal itu? Ketika malaikat melihatnya, mereka mengatakan, la yanfa'hu ma asaba minad dunya. Sungguh, apapun yang ia peroleh daripada dunia ini tidak memberi manfaat sedikit pun. Bila dilihat begitu hebat siksa, akibat buruk yang akan mereka alami. Tentu kafir di sini bisa maksudnya kafir nikmat, bisa kafir akidah. Kalau kafir nikmat itu orang muslim yang fasik. Kafir akidah memanglah dia bukan beragama Islam atau dia murtad. Kemudian malaikat mengatakan, wahai Tuhan kami atau Tuhanku, hambamu yang beriman, kau cegah dia dari kehidupan dunia. Kau perhadapkan ia kepada musibah. Kata Allah kepada malaikat, coba kalian tengok pahalanya. Apabila malaikat melihat itu, mereka mengatakan, ya Tuhan kami, sedikit pun kesulitan hidup dia di dunia, ma yadhuruh, tidak membahayakan dirinya, tidak berefek buruk pada dirinya di akhirat. Nah, ini maka saya katakan di awal tadi, ini mesti kita pahami sebagai orang miskin, orang yang kesulitan ekonomi, tapi dia beriman kepada Allah Ta'ala. Seterusnya dari Abu Dzar Al-Ghifari, bahwa Nabi mengatakan, al-muqsiruna humul asfalun. Ya, al-muqsiruna humul asfalun. Orang yang banyak harta, nanti mereka akan berada pada derajat yang asfalun, yang rendah. Asfalun, asfal. Jadi bahasa Indonesia aspal. Bukan singkatan aspal asli, tapi palsu. Tidak. Memang aspal yang hitam itu. Nah, itu asal bahasa Arab, artinya rendah. Karena memang aspal itu kan rendah. Kita injak-injak. Orang yang banyak harta nanti pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang rendah di akhirat. Kecuali orang yang menggunakan harta itu begini. Kata Rasulullah, kecuali orang yang bertindak baik terhadap hartanya. Sampai 4 kali Rasulullah bilang. Tapi wa qalilun mahum. Sikit mereka itu. Kata-kata sikit ini bukan berarti mengejas harus sedikit orang yang begitu. Tidak. Ini peringatan dari Rasulullah. Jangan kita masuk pada kelompok yang sedikit. Yang hartanya banyak. Tapi salah saya, maksudnya wakalin sedikit mereka, maksudnya yang hartanya banyak, yang illa man qala bil mal tadi hakada wa hakada. Kan tadi kata Rasulullah, orang banyak harta mereka rendah, kecuali orang-orang yang mereka menggunakan hartanya begini-begini. Yang kecualinya itu sedikit. Jadi maksud Rasulullah, masukkan diri kalian ke dalam kelompok yang sedikit itu. Itu maksud Rasulullah. Jadi bukan penghukuman, sedikit kali kayak gitu, makanya kita nggak usah lah punya harta. Bukan begitu. Masukkan kita dalam kelompok yang sedikit itu. Gitu ya. Syekh Abu Lias As-Samarkandi menjelaskan, pengertian ucapan Rasulullah, mereka banyak, tapi asfalun mereka rendah, yaitu idza kana al-ghaniyyu min ahli jannah fa asfalu darajatin min al-faqir. Artinya orang-orang kaya yang mereka ahli surga itu, mereka penduduk surga itu rendah derajatnya dari orang-orang yang fakir. Jika mereka ahli neraka, pengisi neraka, mereka berada di kerak neraka. Kecuali, kan,
orang yang begini-begini. Maksudnya apa? Ya tasaddaku. Dia mendonasikan hartanya ke pihak kanan, ke pihak kiri, ke pihak depan, ke pihak belakang. Tapi qalin mahum, sedikit mereka itu. Yani kallama yujadu mislu hada fil aghnia. Orang kaya begini ini sedikit. Mengapa? Ini alasannya. Karena syaitan yuzayyinu lahum amwalahum fid dunya. Setan memberikan pandangan mereka, atau syaitan yuzayyinu, membuat pandangan mereka terhadap harta itu selama di dunia ini, bahwa harta itu sesuatu yang menjadi hiasan. Ya. Kalau diartikan secara literal, yuzainul amwal di dunia, setan menghiasi bagi mereka akan harta mereka di dunia. Maksudnya, manusia dibuat setan memandang harta itu sebagai segala-galanya. Jadi dihiasi oleh setan cara pandang kita terhadap harta. Sehingga sedikit mereka mau mendonasikan harta itu. Gitu ya. Diriwayatkan dari Rasulullah Muhammad SAW, kata Rasulullah, syaitan pernah bilang begini. Orang kaya tidak akan pernah selamat dari satu di antara yang tiga. Satu, aku hiasi mata dia untuk melihat harta itu sesuatu yang luar biasa berharganya, sehingga dia mencegah harta itu dari orang lain. Adapun jika kumudahkan jalan dia, jadi ada kalanya kubuat dia begitu. Wah, hebat harta ini, jadi nggak mau beri pada orang. Yang kedua, kumudahkan dia sabilah, jalan untuk mendapatkan harta itu, sehingga dia keluarkan harta itu untuk yang bukan haknya. Jadi nomor satu, dia melihat harta itu luar biasa hebat. Nomor dua, luar biasa mudah dia dapat, sehingga dia keluarkan bukan pada yang sebenarnya. Kenyataan hidup mengajarkan itu. Orang-orang yang mudah dapatkan harta dari jalan yang salah, dia akan mudah keluarkan pada penggunaan yang salah pula. Berikutnya, ada kalanya kutumbuhkan rasa cinta di dalam benak jiwanya, di dalam jiwanya terhadap harta itu, sehingga dia mengusahakan mendapat harta itu melalui jalan yang salah. Itu hati-hati ya. Apakah semua orang kayak begini? Sudah pasti tidak. Di awal tadi sudah saya hantarkan kepada kita, sahabat-sahabat Nabi yang kaya itu. Kemudian diriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu bahwa dia mengatakan, bu'isan Nabi wa ana ta'jir. Ketika Nabi diangkat, diutus sebagai seorang Rasul, aku orang kaya. Karena aku adalah tajir, pedagang. Nah, di dalam benakku ingin kupadukan dua keinginan. Yaitu, satu, at-tijarah sekaligus bersama ibadah. Jadi, tijarah dan ibadah, bisnis dan ibadah. Ternyata nggak bisa gabung dua-dua di dalam jiwa itu. Maka, kutolak bisnis. Aku serius kepada ibadah saja. Demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya. Kata beliau ya. Apa kata beliau? Ma uhibbu anna li hanutan ala babil masjid la tukhti'uni fihi salatun. Farbahu kulla yawmin arba'ina dinaran fatasaddaqu bi sabilillah. Qila ya Abu Darda, ma taqul dzalik? Qala hisab. Tidak suka aku bahwa di depan masjid, ya di pintu masjid, maksudnya di depan masjid lah. Aku tak suka di depan masjid itu aku punya toko yang aku berusaha di toko itu, tapi kalau tiba waktu sholat, aku tak pernah meninggalkan sholat, tetap mengerjakan sholat. Setiap hari untung 40 dinar. Dan kusedekahkan yang 40 dinar itu. Kalau ada kesempatan itu aku tak mau. Kenapa kau tak suka, wahai Abu Darda? Dan ada toko di dekat masjid, ramai, sholat tetap bisa kau sedekah dengan duit yang demikian majlis hisab. Karena beratnya pemeriksaan Allah nanti di akhirat. Ini kan sikap yang diambil Abu Darda. Tidak menjadi keputusan hukum yang berlaku umum. Ini harap dipahami.
Lantas kita bilang Abu Darda saja begitu, kan kata kita demikian, apalagi saya. Ini rasanya kurang bijak juga yang sedemikian. Karena ada sahabat yang lain yang melakukan hal yang sama. Maksudnya hal yang sama, dia berdagang seperti Abu Darda, dia beribadah, tapi dia tidak tinggalkan dagangnya. Kan? Jadi ini harus kita mampu melihatnya ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah anhu dari Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam doa Rasulullah, Muhammad ahabbani farzuqhul afaf wal kafaf wa man abghadani faqtir madah waladahu. Ini sudah kita bincang pada pertemuan yang lalu. Tuhan, siapa yang cinta sama aku, berilah hadiah rasa afafa, kemampuan menjaga harga diri dia, wal kafafa, dan kemampuan dia mencukupkan apa yang ada. Ini pun sudah pernah saya bincangkan, jadi tidak saya ulang lagi apa yang dimaksud. Siapa yang dia membenci aku, banyakkan harta dan anaknya. Ini pun sudah saya sampaikan dalam pertemuan yang lalu. Silahkan ikuti ya. Kemudian dari Nabi mengatakan, al-faqru masyaqqatun fid dunya, masaratun fil akhirah, wa ghina masaratun fid dunya, masyaqqatun fil akhirah. Kesulitan ekonomi dalam hidup itu memang masyaqqah, satu kesulitan dalam hidup di dunia, tapi itu masarah, satu kemudahan di akhirat. Ya wajar, dalam pengertian seperti tadi, ya mudahlah di akhirat. Apa yang mau diperiksa oleh Allah Ta'ala? Kan apa yang mau diperiksa oleh Allah Ta'ala, maka kemudahanlah dia di akhirat. Sementara kekayaan itu kemudahan di dunia, kesulitan di akhirat lah. Ya kesulitan dalam pengertian diperiksa dari mana dapat, kemana digunakan. Itu maksudnya. Ya jangan negatif ya. Yang disampaikan Rasulullah ini realistis sekali. Kemudian diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad SAW, Rasul mengatakan, "Anna likul hadin hirfah." Setiap orang itu ada profesinya. Wa hirfatis natani. Profesi aku dua, kata Rasul. Al-faqru wal jihadu. Fakir dan jihad. Siapa yang suka keduanya, berarti suka aku. Siapa yang benci keduanya, berarti benci sama aku. Ya. Dan ingat ya, Rasulullah itu memilih fakir. Bukan beliau tidak bisa kaya. Jangan lupa, malaikat pernah menawarkan beliau agar bukit Uhud jadi emas. Tapi beliau tidak mau. Artinya beliau mengajarkan kita sebuah sikap hidup yang bertanggung jawab. Nah, itu ya. Jadi aku pilih ini dan aku jalani dia dengan segala konsekuensinya dan jihad. Begitu. Kata Syaikhul Samarkandi, pantas orang muslim menyukai kefakiran, menyukai orang fakir, sekalipun dia orang kaya. Karena mencintai orang fakir, mencintai Rasulullah. Allah Ta'ala menyuruh kita. Rasulullah menyuruh kita. Jadi Allah dan Rasul menyuruh kita mencintai orang fakir, mendekati mereka. Perhatikan ayat Al-Quran itu. Ini surah Al-Kahfi ya. Surah Al-Kahfi, surah 18 ayat 28 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'adadina yad'una rabbahum, dan seterusnya. Yaitu tadi, bersabarlah kamu bersama orang-orang yang mereka menyeru berdoa kepada Allah pagi petang, mengharap keridhaan Allah Ta'ala. Yuriduna wajhah, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, yakni disebut Allah Ta'ala, ihbis nafsaka, tahan dirimu, tetaplah bersama orang-orang fakir yang mereka mengendalikan jiwa mereka untuk tetap beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kefakiran tidak membuat mereka goyah dari Allah Ta'ala. Sebab ayat Quran ini turun adalah ketika Uyainah bin Hasan Al-Fazari, Ana Uyayna tabna Hisnil Fazari. Dia pemimpin komunitasnya menjumpai Rasulullah. Dekat Rasulullah itu ada Salman Al-Farisi, ada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi,
Salman dari Persia, Suhaib dari Roma, dan ada Bilal bin Humamah Al-Habsyi dari Ethiopia. Lengkap waktu itu bersama Rasulullah. Ada yang dari Persia, Iran, ada yang dari Roma, ada yang dari Afrika, Habsyi, Ethiopia, dan lain-lain lah. Termasuk yang mereka itu orang-orang yang secara ekonomi adalah lemah. Sahabat-sahabat Nabi yang ekonominya lemah. Mereka memakai pakaian yang cara kita lusuh. Ya, siabun khalaq. Pakaian yang lusuh. Itu kalau cara kita lah. Qad araqu fiha. Yang lebih tidak enaknya kalau secara kita berkeringat pula lagi, udah lusuh berkeringat. Pada saat itu ya Inah datang, kata Inah, inna lana syarafan qila dakhalna alayka fa akhrij haula. Kami punya kemuliaan, kehormatan, nama baik. Begitulah kira-kira. Kalau kami menjumpai Anda, keluarkanlah orang-orang itu. Orang itu aroma, bau busuk, bau badan mereka itu yu'lunana. Buat kami tidak nyaman. Atau ginilah, kalau tak mau kau sisihkan mereka, buat pertemuan tempat yang lain lah, jangan ada orang. Wah, Allah Ta'ala melarang Rasulullah mengeluarkan sahabat-sahabat. Kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, surat yang tadi juga. Sabar, tahan dirimu bersama orang-orang yang mereka berdoa kepada Allah Ta'ala pagi petang, karena mereka mengharapkan ridha Allah. Yusalluna salawatil khamsa wa yatlubuna ridha. Mereka mengerjakan salat yang 5 waktu dan mengharapkan kerelaan Allah Ta'ala. Itu kata Allah Ta'ala. La ta'du ainakan. Jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka karena engkau mengharapkan perhiasan hidup dunia. Artinya la tatajawaz anhum, la tatajawazhum. Tatajawaz tahtaqir, sama. Jangan kau hinakan mereka karena mengharapkan perhiasan hidup dunia. Lantas orang mungkin saja dengan serta-merta memahami ayat ini berarti Rasulullah hatinya pernah cenderung pada hidup dunia. Rasanya itu mustahil. Bukan, ini Al-Quran. Ini Rasulullah tidak lakukan itu. Allah larang, jangan kau lakukan. Itu semakin menguatkan kita, Rasul tidak pernah lakukan. Ya, lagi larangan ini kepada kita melalui Rasulullah, tapi justru yang disasar Allah dalam ayat ini waktu turun ya Rasulullah. Justru yang disasar Rasulullah. Tapi sasaran akhirnya adalah kita, karena mustahil Rasulullah melakukan itu. Nah, itulah sastra Al-Quran itu ya. Tinggi sekali. Rasulullah yang tidak melakukan, Rasulullah dilarang. Artinya apa? Begitulah perhatian Allah Ta'ala. Kau jangan malas kau ya, kata kita. Padahal dia tidak malas. Bukan artinya kita mengatakan dia malas, lantas kita larang. Jangan malas. Tidak. Itu menunjukkan simpati kita kepada dia. Nah, gitu ya. Lantas disambung, kata Allah, jangan kau patuhi orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan dari minyak kami, sementara dia mengikuti kemauannya. La tuti' man a'radna kalau jangan kau patuhi, kau ikuti orang-orang kami palingkan kesadarannya, jiwanya, benaknya dari minyak kami, yaitu dari Al-Quran. Benak jiwa, hatinya, pikirannya, telah berpaling dari Al-Quran. Jangan ikuti orang itu. Sementara dia mengikuti hawa, kemauan dalam membenci orang-orang. Karena amru'u furutuh. Tindakan seperti itu melampaui batas. Da'i'an batilan. Da'i'an. Sia-sia, batil. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah bimujalasil fuqara, bergaul dengan orang fakir, wal qurbi minhu, dekat dengan mereka. Perintah ini berlaku terhadap seluruh orang fakir, orang Islam yang fakir sampai hari kiamat. Artinya orang Muslim pantas mencintai orang fakir, berbuat baik kepada mereka. Yattakhidhumul ayadi, bertanggung jawab terhadap hidup mereka. Ya. Ayadi itu jamak yadun, ayadi.
menjadikan ia di sisi mereka tangan-tangan. Apa maksudnya? Dia bertanggung jawab mengurus hidup mereka, membantu mereka. Karena mereka ini orang fakir yang dekat dengan Allah ini kuwadullah, pemuka-pemuka Allah nanti pada hari kiamat. Dan diharapkanlah doa mereka nanti yang menjadi pertolongan bagi kita di akhirat. Ya, seterusnya Al-Hasan mengatakan dari Nabi mengatakan, yu'ta bil abdi yaumal qiyamah. Manusia nanti disidang, dihadapkan pada hari kiamat. Faya'tadirullah ta'ala ilaihi, Allah berkata kepada dia dengan lunak, dengan lembut, sebagaimana kalau kita berkata dengan kawan kita lembut di akhirat. Maka Allah mengatakan, demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah kucegah engkau mendapatkan keenaan hidup dunia bihawanika alayya, karena statusmu, kedudukanmu hina, rendah di hadapanku. Bukan. Jadi jangan kau salah sangka. Ya, tak kuberikan kau kemudahan di dunia itu bukan karena aku menghina, menyepelekan, melecehkan kau, bukan. Tetapi demi sesuatu yang telah kupersiapkan kepadamu berupa kemuliaan dan anugerah. Ukhruji anti. Jadi kau sekarang, ku angkat statusmu orang hebat. Kau di sisi keluar kau, wahai hambaku, masuk ke kau barisan orang-orang yang berkumpul di mahsyar ini. Perhatikan siapa di antara mereka waktu di dunia memberimu makan karena aku, memberimu pakaian karena aku, yang ia mengharapkan kerelaanku dengan tindakan baiknya itu. Fakhus biadi fawalak. Jabat tangannya. Ambil, bawa dia. Fahwalak. Itu hakmu. Pada waktu itu manusia tenggelam oleh keringat mereka. Maka hamba Allah yang miskin tadi itu pun masuklah di celah-celah saya memperhatikan siapa orang yang pernah melakukan itu bagi dia waktu di dunia. Maka dia jabat tangan orang tadi. Dia jabat tangan orang tadi. Dia bawa masuk ke dalam surga. Perhatikan itu. Kan tengok. Menolong dia, ngasih makan dia, ngasih pakaian dia. Ringkasnya memudahkan, membantu hidup dia di dunia. Coba, walaupun di akhirat dia memberikan syafaat sebagai hadiah Allah bagi dia. Bukankah yang menyelamatkan hidup dia di dunia adalah orang kaya? Akhirnya orang kaya tadi masuk. Jadi tidak bisa kita secara ekstrim mengatakan lebih orang miskin dari orang kaya. Tidak begitu. Masing-masing kan ada bahagian. Hasan juga meriwayatkan dari Nabi mengatakan, aksiru, kata Nabi, banyak-banyaklah kenal sama orang-orang fakir, orang miskin. Wattakhadhu indahumul ayadiya, tanggung jawablah kalian mengurus mereka. Karena sesungguhnya mereka itu ada satu kekuatan, satu kekuasaan. Sahabat tanya, apa kekuatan mereka ya Rasulullah? Nanti pada hari kiamat dikatakan kepada mereka, kalian yang miskin-miskin, tengok siapa waktu di dunia dulu memberikan kalian makanan kasrotan, walaupun sepotong remah roti, yang memberikan minum walau seteguk air, yang memberikan kalian sehelai pakaian. Jabat tangan dia, ambil tangannya, tumamdu bihi ila jannah, kemudian pergilah kalian masuk ke dalam surga. Lihat ya. Jadi perhatikan itu, kita yang kaya-kaya jangan salah. Di dunia kita menolong si fakir, di akhirat si fakir menolong kita. Jadi ini hal yang seimbang Allah tetapkan. Syekh Abu Laith As-Samarkandi mengatakan orang fakir itu punya 5 kemuliaan. 1, pahala amalnya lebih banyak dari pahala amal perbuatan orang kaya, puasa, sedekah, dan sebagainya lah. Dengan syarat seperti yang sudah kita terangkan di awal-awal tadi ya. Ini bukan sembarang miskin. Jika dia ingin sesuatu tak dapat, ditulis untuk dia pahala. Jika dia ingin sesuatu tapi tidak dapat, kerana tak ada duit yang cukup, Allah kasih dia pahala. Sebab apa? Dia sabar, dia memang rendah ketentuan Allah, dapatlah dia pahala. Tapi kalau nggak dapat dia ngutuk, wah, ini tak betul. Makanya yang kaji-kaji seperti ini harus luas kita melihatnya. Mereka sabiquna al-jannah, lebih dulu masuk dalam surga. Kemudian perhitungan mereka di akhirat lebih sedikit. Ya seperti tadi sudah tentu ya.
dan penyesalan mereka kurang dari orang kaya. Karena orang kaya ingin di akhirat nanti, kata Syaikhul Islam, kan orang-orang kaya di akhirat itu ingin kalaulah mereka bisa balik di dunia, mereka menjadi orang fakir. Sementara orang fakir itu kalau balik tidak ingin mereka jadi orang kaya. Dalam hal ini lihat, wa fi kulli hadza, dalam hal ini tiap-tiap ini dalam kaitan kaya miskin itu qad ja'atil asar. Banyak sekali penjelasan dari asar. Nah, asar ini secara teknis maksudnya adalah yang bersumber dari para sahabat. Baik, kita teruskan. Zaid bin Aslam mengatakan, Rasulullah bersabda, 1 dirham yang disedekahkan itu lebih utama dari 100.000 dirham. Kok bisa begitu ya Rasulullah? Iyalah, seseorang mengeluarkan hartanya 100.000 dirham, dia sedekahkan. Seseorang mensedekahkan 1 dirham dari 2 dirham miliknya. Lam yamlik ghairah, dia tidak punya yang lain. Dia berikan itu tayyibatan an nafsi, sebagai kebaikan diri dia. Maka pemilik dirham lebih utama dari pemilik 100.000 dirham. Ini hati-hati, ini supaya mudah contoh. Si A punya duit 1.000 rupiah, dia sedekahkan 500 rupiah. Itu nilainya 50%. Si B punya duit 10.000 rupiah, dia sedekahkan 1.000 rupiah. Itu 10%. Dari angka yang menyedekahkan 1.000 lebih banyak dari yang menyedekahkan 500 rupiah. 1.500. Tapi jangan lupa, yang menyedekahkan 500 itu dari total harta dia 1.000 rupiah, berarti 50%. Yang menyedekahkan 1.000 rupiah itu 1/10 dari total harta dia 10.000 rupiah, itu 10%. Maka yang 500 rupiah itu afdal, kata Rasulullah. Sebab apa? Dia 50%. Nah, itu jangan salah. Jadi nilainya itu lebih tinggi. Cuma kita selalu berpatok pada angka 500 dan 1.000. Padahal yang 500 itu nilainya adalah 50%. Hati-hati ya. Hasan meriwayatkan dari Nabi mengatakan, sebagian sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah, kalau kami melihat sesuatu, kami ingin tapi tidak sanggup menikmatinya, apakah kami dapat pahala? Apakah kami dapat upah? Apakah kami dapat hadiah dari Allah? Tu'jaruna illam tu'jaru fiha. Apalagi yang dikasih kalau tidak kalian dikasih begitu? Kata Rasulullah. Jadi Rasul jawabnya melalui pertanyaan pula supaya sahabat berpikir, dapatlah, tapi syaratnya ya, miskin yang kesadaran ketuhanannya itu baik. Kata Dhahab, man dakhla suq, siapa yang pergi ke pajak, cara kita di medan pajak pasar, nampaknya sesuatu ingin tapi dia sabar. Sabar juga udah saya artikan apa ya? Fahta sabar, dan dia tulus ikhlas kepada Allah. Itu lebih baik bagi dia daripada 100.000 dinar yang dia nafkahkan semuanya di jalan Allah Ta'ala. Tapi ini hati-hati seperti ini. Ingin tahan, ikhlas karena Allah, lebih baik dari 100.000 dinar di jalan Allah. Bagaimana pula kalau yang 100.000 dinar di jalan Allah, ikhlas karena Allah Ta'ala? Tentu tidaklah sama dengan sebatas orang tadi menahan keinginan, tahan, dapat lebih baik dari 100.000. Tidaklah begitu. Ya, karena yang menafkahkan di jalan Allah Ta'ala pun belum tentu niatnya karena Allah Ta'ala. Jalannya jalan Allah, tapi belum tentu dia memberikan itu karena Allah Ta'ala. Ya sudah tentulah yang mengendalikan hasratnya tadi karena Allah lebih baik dari orang yang 100.000 dinar tadi. Tapi kalau 100.000 dinar itu menafkahkan, mendonasikan di jalan Allah karena Allah, takkan yang menahan kemauannya di pajak tadi lebih dari dia. Ya. Syaikhul Samarkandi mengatakan, dalil argumentasi yang menunjukkan kelebihan orang fakir itu diantaranya adalah ayat Al-Quran berikut. Ini surah An-Nur, ya. Surah 24 ayat 56. Tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, patuhlah kepada Allah.
Semoga kalian dikasihi. Yakni, tegakkan salat itu karena aku, kata Allah. Tunaikan zakat kepada orang-orang fakir. Maka Allah Ta'ala di ayat ini menyelaraskan, mensekaligus,kan penyebutan hak orang fakir dengan hak Allah Ta'ala. Salat dan zakat. Salat hak Allah, zakat hak fakir, ini diantaranya. Ya. Disebutkan al-faqir tabibul ghina. Ya. Salah baca saya tadi. Bukan al-faqir tabibul ghina. Al-faqir tabibul ghani. Orang miskin itu adalah dokternya orang kaya. Qassaruhu, istilah kata qassar ini tukang pangkas. Ya. Ya, tukang mempangkas. Nanti apa yang dimaksud dengan pangkas? Ya, akan kita lihat. Utusan orang kaya, penjaga orang kaya, penolong orang kaya. Disebut dokternya orang kaya. Karena orang kaya kalau sakit, dia bersedekah kepada orang fakir. Insya Allah, Allah akan sembuhkan sakitnya. Maka salah satu terapi untuk penyembuhan sakit adalah rajin berdonasi. Karena boleh jadi ada hak orang pada harta kita yang belum kita penuhi. Boleh jadi selama ini sudah rajin kita bersedekah, tapi boleh jadi ada yang terlalaikan, terlupakan. Maka berikan, rajin bersedekah. Disebut tukang pangkas. Apa maksud tukang pangkas? Karena orang kaya kalau bersedekah, orang fakir mendoakan dia, maka bersihlah orang kaya dari dosa dan bersihlah hartanya. Jadi maksudnya memangkas dosa orang fakir, maka bisalah kasar itu disebut pembersih. Disebut orang fakir utusan karena orang kaya kalau bersedekah untuk kedua orang tuanya atau karib kerabatnya, maka sampailah itu kepada orang yang mati. Nah, jadi si kaya bersedekah untuk orang tuanya, untuk karib kerabatnya yang sudah meninggal, diberikan kepada orang miskin, orang fakir. Maka seakan-akan si fakir itu adalah utusan orang-orang mati itu. Nah, gitu ya. Jadi mau sampai pahala kalian ke sana, bagi aku. Jadi seakan melalui aku, seakan melalui aku sampai. Jadi seakan-akan aku adalah utusan begitu. Disebut penjaga karena orang kaya kalau bersedekah, orang fakir mendoakannya. Sehingga tahassana malul ghani bi terjaga, terawatlah kata orang kaya sebab doa orang fakir. Jadi, yalah masing-masing ada bahagian yang Allah Ta'ala tetapkan untuk si kaya, untuk si miskin. Ya. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Al-ukhbirkum an mulkil jannah." Mau tahu kalian? Ku kasih tahu. Mau kalian? Ku kasih tahu, ku kabari penguasa surga. Ya maulah Rasulullah. Itulah orang-orang lemah yang mereka dirugikan. Ya, mereka orang-orang lemah yang dirugikan. Saya mengartikan mazlum, yang dizalimi itu kurang mengena bagi kita. Jadi kalau yang dirugikan, tak bisa mereka menikahi wanita-wanita yang mutanakimat, yang sedap. Nah, apa wanita yang sedap ini? Ya dari segi fisik cantik, molek, indah. Yang dari segi keturunan orang kaya-kaya. Pokoknya mereka tidak diterima kalau melamar orang-orang yang begitu. Tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu yang tertutup. Maksudnya apa? Nggak mau orang meniru mereka. Menjadi tamu. Atau mengajak mereka masuk ke rumah orang-orang. Tak mau mereka. Mengajaknya orang-orang lemah yang dirugikan itu. Ya. Sementara kalau dia mati, hajatuhu, keperluan hidupnya yang belum terpenuhi itu, tatalajak laju fi sadri, masih bergejolak di dalam hatinya. Aku ingin ini tak dapat, ingin ini tak bisa, ingin masih ada itu. Padahal kalau dia bersumpah atas nama Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan memenuhi sumpahnya, mengeksekusi sumpahnya itu. Ini mau hati-hati kita yang Allah beri kemudahan ya. Abdullah bin Abbas mengatakan, mal'unun man akrama bil ghina. Ngeri ya.
Mal'unun man akrama bil ghina wa hana bil faqri. Kalau arti mal'unun ini terkutuk, wah, ngeri kan. Tapi saya selalu mengartikannya mal'unun, murkalah kepada orang yang memuliakan pihak lain bil ghina, sebab pihak lain itu kaya dengan sebab kekayaan. Dimurkai orang yang memuliakan pihak lain sebab kekayaan pihak lain itu, dan menghinakan pihak lain sebab kemiskinan pihak lain itu. Kalau bahasa kita, dimurkai orang yang memuliakan orang karena dia kaya, menghina orang karena dia miskin. Jadi karenanya itu penting ya, bukan memuliakan orang kaya. Kalau kita memuliakan orang kaya karena solehnya, apa masalah? Ya, berarti boleh menghina orang fakir karena jahatnya. Agama melarang. Orangnya jangan dihina, perbuatannya. Si fakir, misal kata mencuri, pencuriannya itu, perbuatan mencurinya yang dihinakan, bukan orangnya. Ya, dari Abu Darda dia mengatakan, ya, Abu Darda banyak dari tadi ya. Ini hati-hati ya, cakap Abu Darda ini nanti di ujung baru kita paham. Kata Abu Darda, tidaklah kami sama dengan saudara-saudara kami yang kaya. Lihat, tidak samanya. Ini ansofa kan insaf, adil ya. Tidak sama, tidaklah adil, nanti bisa salah paham. Kalau saya bilang tidaklah kami adil, jadi nanti kesannya zalim, merugikan. Tidak, lihat ya, tidak sama kami dengan saudara kami yang kaya. Mereka memang makan, kami makan. Mereka minum, kami minum. Mereka berpakaian, kami berpakaian. Mereka mempunyai kelebihan harta yang senantiasa mereka melihat harta itu. Kami pun bisa memperhatikan melihat harta mereka itu. Tetapi di akhirat mereka diperiksa oleh Allah Ta'ala terkait harta itu. Sementara kami bara'un minha, terbebas dari itu. Di sini nggak samanya maksud Abu Darda ya. Dari Syaqiq Az-Zahid dia mengatakan, orang miskin memilih 3, orang kaya memilih 3. Orang miskin memilih 3 itu apa? Rohatun nafsi, tenang jiwanya, lapang hatinya, ringan perhitungannya di akhirat. Makanya saya bilang, ini miskin yang bagaimana, fakir yang bagaimana. Tadi sudah kita sebut di awal ya, jangan salah lagi. Sementara orang kaya memilih capek jiwanya, sibuk pikirannya, berat perhitungannya. Ya wajarlah. Ya dia mendapatkan harta itu kan capek dia itu. Jiwanya pun capek, pikirannya pun sibuk, ya, berat perhitungannya, wajar lah, ya. Diriwayatkan dari Hatim Az-Zaid, dia mengatakan, siapa yang mengklaim dirinya empat perkara, tapi tanpa 4 perkara pula, maka klaimnya itu dusta. Fahumu kadzibun, dia pendusta. Siapa yang mengklaim dia mencintai Allah, padahal dia tidak wara, tidak menjaga diri dari yang diharapkan Allah, berarti dia dusta. Siapa yang mengklaim dia mencintai surga, tapi dia tidak mendonasikan hartanya dalam kaitan kepatuhan kepada Allah, maka klaimnya itu dusta. Dia pendusta. Siapa yang mengklaim cinta Rasulullah tanpa mengikuti sunnah Rasulullah, maka klaimnya itu dusta. Siapa yang mengklaim suka, cinta kepada peringkat yang tinggi di sisi Allah, tanpa bersahabat dengan orang fakir miskin, maka klaimnya itu adalah dusta. Kata sebagian orang bijak, ada 4. Siapapun yang memiliki 4 itu, maka dia terhalang dari seluruh kebaikan. Al-mutatawilu ala man tahtahu, sombong terhadap orang yang di bawahnya. Dalam hal apapun, dalam hal ilmu, harta, pangkat, kedudukan, kemasyhuran, kesehatan, apa saja. Dia sombong kepada orang yang di bawahnya. Dia nggak dapat segala kebaikan, terhalang. Durhaka kepada kedua orang tua, ya, sudah jelas. Orang yang menghina orang fakir. Orang yang mencela, ya, menjelekkan orang miskin sebab kemiskinannya, ya, kita akan dapat kebaikan. Rasulullah mengatakan, Allah tidak pernah mewahyukan kepada aku untuk mengumpulkan harta banyak-banyak, aku jadi pedagang, tidak. Tapi diwahyukan kepada aku agar aku menyucikan Allah Ta'ala dengan mengucap pujian kepadanya.
Itu kata Allah Ta'ala. Ansabbih bihamdi rabbik. Pujilah Allah Ta'ala. Nah, tasbihlah kepada Allah Ta'ala dengan cara memujinya. Masukkan dirimu dalam kelompok orang-orang yang bersujud. Mengabdilah kau kepada Tuhanmu sampai datang kematian. Nah, seterusnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri dia mengatakan, wahai manusia, janganlah kesulitan hidup, kesulitan ekonomi menggiring kalian mencari rezeki secara tidak halal. Aku pernah dengar Rasulullah mengatakan, ya Allah, meninggalkan aku dalam keadaan sebagai orang fakir. Janganlah kau wafatkan diriku dalam keadaan aku sebagai orang kaya. Nanti di akhirat kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Karena itu ashqal ashqiya. Fa'in ashqal ashqiyai, orang yang paling celaka adalah mengumpulkan orang yang mengumpulkan pada dirinya. Fa'in ashqal ashqiyai man ijtama alaihi faqrud dunya wa adab akhirat. Karena sesungguhnya orang yang paling celaka adalah orang yang terkumpul, bukan mengumpulkan. Orang yang terkumpul pada dirinya, sudahlah di dunia dia fakir, ekonominya sulit, di akhirat dia mendapat siksa Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Khalifah Umar bin Khattab, beliau mendapat ghanimah, harta rampasan perang dari ghanimah untuk peperangan Qadisiyah. Faja'ala yatasaffahuha, beliau pun memeriksa, menelitinya, memperhatikannya, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf melihat ini berkomentar, ya Amirul Mukminin, ini hari gembira, hari bersenang-senang. Baginda menangis. Kata Khalifah Umar, ajal, ya, aku pun tidak tolak ini hari bergembira, bersenang-senang. Tetapi, ma'utiyah hada qaumun ila aqabahinam adawat wal bagha. Tidaklah masyarakat yang mendapatkan harta ghanimah begini banyak, kalau mereka tidak pandai menyikapinya, illa kecuali akan terjadi di antara mereka permusuhan dan baghdha, kemarahan, tapi maksudnya ya permusuhan itu perkelahian. Itu yang ditangisi oleh Khalifah Umar. Ketakutan sebab kekhawatiran beliau sebab kita tidak pandai, tidak bijak menyikapi anugerah itu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas anhuma dari Nabi mengatakan, setiap umat ada cobaannya, cobaan umatku adalah harta. Nabi mengatakan, sesungguhnya makhluk Allah yang paling Allah suka adalah orang-orang fakir. Kenapa? Li'anau kana ahabbul khalqillah anbiya. Makhluk Allah yang paling Allah cintai adalah para nabi, sedangkan Allah mencoba mereka dengan kefakiran. Nah, dari sisi itu, ya. Kata Syabul As-Samarkandi, haddatsana Abi Rahmatan, haddatsana Abu Husain, dan seterusnya. Kesudahan dari Syekh Hasan Al-Basri. Kata Syekh Hasan Al-Basri anhu, Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa bin Imran. Apa kata Allah kepada Musa? Ada seorang hamba yang paling kucintai, dia mati. Dia di antara penduduk bumi, di antara hambaku yang paling kucintai, dia mati. Acok, datang sana cari. Kafani dia, mandikan dia, kemudian urus, masukkan dalam kubur. Nabi Musa pun mencari-carinya. Bila Umran, di kota, di tempat, di daerah, Umran daerah yang sudah berperadaban, yang disebut oleh Allah Ta'ala, tak dapat. Ya, kemudian dicarinya pula di daerah yang sudah daerah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Khirab itu kan artinya reruntuhan. Daerah sudah tidak ditempati masyarakat lagi. Tadi Umran itu daerah yang ramai masyarakat mengurusnya, makmur, Umran makmur. Khirab itu reruntuhan. Jadi dicari di tempat yang ada ramai orang, nggak dapat. Dicari di tempat yang reruntuhan, tak dapat. Kemudian tiba Nabi Musa melihat tukang gali tanah, Tayyani, tukang gali tanah. Beliau tanya. Ya, Nabi Musa tanya, ada kelintang orang sakit di sini semalam atau orang yang meninggal hari ini?
Iya, semalam ada. Di dekat reruntuhan bangunan itu ada orang sakit. Boleh jadi itu yang kau maksud. Ya, ya, ya. Beliau pun pergi. Faidan huwa bimaridin tarihin. Dia mengalami sakit dan dia tergeletak di tanah tadi. Di kepalanya ada sebongkah batu sebagai bantalnya. Falamma an 'alaja nafsahu. Itu ya. Ketika dia sedang menghadapi sakaratul maut. Saqata ra'suhu 'anil labnah atau labinah. 'Anil labinah. Kepalanya pun jatuh dari batu tadi. Nabi Musa pun bangkit menangis. Ya Rabbi, semana ini Allah katakan bahwa ini hamba-Mu yang paling Kau kasihi. Wala ara indahu man kana yumariduhu. Masalahnya tak ada orang ku tengok dekat dia yang merawat dia. Bagaimana halnya? Tak ada orang yang ku tengok mempedulikan dia. Ini bagaimana ya Allah? Padahal Allah katakan dia adalah kekasih. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa, wahai Musa, ini idza ahbabtu 'abdi zawaitu an dunya kullah. Aku bila ku cintai hambaku, ku halangi dia dari menikmati dunia ini yang itu tidak dia perlukan. Kalau yang dia perlukan tetap ku beri, seperti kebutuhan hidup dia ku beri. Nah, awas ya, ini jangan salah. Ini berikut diceritakan oleh Abbad bin Kasir. Ya. Diceritakan oleh Abbad bin Kasir dari Hasan, dia mengatakan mata uang dinar yang pertama kali dicetak itu diambil iblis, diletakkan iblis di depan mata dia. Apa kata iblis? Wahai dinar, siapa yang mencintaimu? Dialah budakku. Siapa mencintai harta? Dia jelas itu budak syaitan. Apalagi ya. Diriwayatkan dari Mun'im bin Idris. Dari ayahnya Idris. Dari Wahab bin Munabbih. Jangan lagi Wahab bin Manbah ya. Wahab bin Munabbih. Wahab bin Munabbih mengatakan, Iblis menjumpai Nabi Sulaiman AS dalam bentuk rupa orang tua. Kata Nabi Sulaiman, coba kau kasih tahu aku dulu. Apa yang kau buat terhadap umat Nabi Allah Isa bin Maryam. Ruhullah itu. Apa? Kata Nabi Allah Sulaiman. Pertanyaan Nabi Sulaiman. Apa jawaban iblis? La ada annahum yattakhiduna ilaihaini min dunika. Ku anjurkan mereka menjadikan dua Tuhan selain Allah. Maksudnya berarti tiga, bukan. Ku anjurkan. Ada'u. La ada annahu. Sungguh. Ku anjurkan mereka menjadikan dua Tuhan selain Allah. Artinya berarti tiga Tuhan. Bukan itu maksud. Jadi ku anjurkan mereka meyakini ada dua Tuhan. Satu Allah, satu selain Allah. Itu umat Nabi Musa. Atau ditanya oleh Nabi Sulaiman, apa pula tindakanmu terhadap umat Nabi Muhammad SAW? La ada annahum biddina wa dirham. Kalau mereka pula ku anjurkan itu. Ku dorong mereka, ku iming-imingi mereka dengan dinar dan dirham. Hatta yakuna dzalika ashha indahum min lain. Sehingga dinar dirham itu ashha. Lebih disukai di sisi mereka, lebih mereka nikmati daripada kalimah la ilaha illallah. Kata Nabi Sulaiman, aku berlindung dengan Allah dari kamu. Panadhara fa idza waqad. Begitu ditengok Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman mengatakan itu, jin dan iblis tadi pun cicinglah pergi. Ashha. Itu ya. Itu ngeri ya. Karena itulah kata Syekh Abu Laits As-Samarkandi, wajib orang fakir mengenal anugerah Allah Ta'ala, meyakini bahwa Allah Ta'ala
sungguh memalingkannya dari nikmat dunia, karena kemuliaan Allah siapkan untuk mereka. Allah berikan mereka kemuliaan seperti Allah berikan kepada para nabi dan para kekasihnya. Allah Ta'ala puji mereka. Hendaknya mereka tidak syok, tidak terkejut dengan hal itu, sabar terhadap apa yang mereka alami berupa sempitnya hidup. Dan yakinlah apa yang dijanjikan Allah di akhir lebih baik dari apa yang Allah tidak berikan kepada mereka di dunia. Kalaulah kefakiran itu tidak ada kelebihannya selain bahwasanya itu adalah profesi kerja para nabi, waqtidaan bihi, dan mengikut nabi itu, ya kana azim, sudah cukup. Seandainya kelebihan fakir itu hanya satu saja, apa dia? Itulah kerja para nabi. Itu udah cukup besar kelebihan itu, anugerah itu. Apalagi dengan banyak anugerah yang Allah berikan tadi ya. Seterusnya, dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan ketika Rasulullah duduk, tiba-tiba datang malaikat bersama Jibril. Jadi ada malaikat lain bersama Jibril. Kata Jibril, ini malaikat turun dari langit. Sebelumnya tak pernah turun, baru ini. Dia minta izin kepada Allah Ta'ala untuk mengunjungi ya Rasulullah. Dia pun sebentar saja, tak lama. Hatta ja'al malak. Malaikat itu pun datang. Maksudnya, falam yang kalilan. Tak berapa lama Jibril mengatakan itu, malaikat tadi pun datang. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata malaikat tadi kan. Assalamualaikum ya Rasulullah, kata malaikat tadi. Rasul pun jawab, Waalaikumsalam. Kata malaikat tadi. Allah Ta'ala mengabarkan kepada baginda bahwa Allah Ta'ala memberikan pada baginda khazaina kulli syai', berangkas segala sesuatu, simpanan segala sesuatu. Dan kunci segala sesuatu yang belum pernah Allah berikan kepada siapapun sebelumnya. Dan tidak juga akan Allah berikan kepada siapapun setelahmu. Sebelummu tak pernah Allah berikan, setelahmu tak akan Allah berikan. Tanpa an yanqusa mimma dakhara laka syai', tanpa Allah kurangi sikit pun yang telah Allah siapkan untuk Rasulullah. Ini ada sesuatu ini, segalanya Allah berikan. Segala berangkas kalau cerita berangkas itu harta maksudnya kan. Segala kunci sesuatu Allah berikan. Tapi belum pernah Allah berikan kepada orang sebelummu, dan orang sesudahmu tak akan Allah berikan. Kepada sebelummu tak pernah, kepada semua sesudahmu tidak akan. Tanpa sikit pun Allah kurangi sesuatu yang Allah siapkan, Allah simpan untukmu. Gimana? Mau ambil itu? Atau nanti saja ya jemaah halakah? Allah kumpulkan itu semua, nanti baru Allah berikan di akhirat. Apa jawaban Rasulullah? Oleh jemaah haliyum, biarlah nanti saja aku ambil di akhirat. Kita tak tahu apa maksud ini, ya. Tetapi dari hadis lain kita tahu itu adalah syafaat. Ya, syafaat. Rasulullah diberikan Allah keistimewaan di akhirat. Seterusnya dari Abdul Wahhab bin Najid, bahwa Nabi mengatakan, apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Urid alaiya batha Makkah tadhaban. Allah Ta'ala hamparkan batha, dataran Makkah itu sebagai emas. Ini ditawarkan Allah Ta'ala, dihamparkan Allah Ta'ala. Ya belum jadi emas, maksud dihamparkan itu uridu alaiya, ditawarkan Allah, mau kau dataran Mekah ini menjadi emas untuk kau? Kata Rasulullah, ya Rabbi, ya Allah, aku bisa makan kenyang sehari, lapar sehari, aku puji apabila aku kenyang, aku rendahkan hatiku, diriku, jiwa, ragaku kepadamu, ya Allah, apabila aku lapar, itu sudah cukup. Kata Rasulullah, tak usahlah apalah dibuat emas dataran Makkah ini. Itu makanya Rasulullah mengajarkan kita sikap hidup itu ya. Jadi bukan tidak boleh kaya, tapi sikap hidup. Hari ini sampai sini dulu. Akan datang kaji kita babu rafdid dunia, bab menjelaskan tentang sikap kita menolak kehidupan dunia. Ini hati-hati ya. Namanya kita dunia, kok kita tolak? Saya mau bagi tahu supaya jangan salah. Dunia itu apa saja yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat, wajar kita tolak.
Ini hati-hati nih, jangan salah paham. Nanti difahamkan tolak dunia, nggak usah kita terlibat dalam hidup di dunia. Lantas untuk apa doa yang berasal dari Al-Quran itu Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Untuk apa Islam diturunkan kalau tidak untuk mengurus dunia sekaligus akhirat? Tahu-tahu kita menolak terlibat dalam kehidupan dunia, kan keliru. Jadi menolak dunia maksudnya menolak hal-hal yang tidak bermanfaat bagi kita di akhirat. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.